Halo bosku, balik lagi di channel Zona Kriminal, tempat kita bahas kasus-kasus yang lagi update di media sosial. Dan semoga kalian semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat, seger buger, biar bisa nonton video ini dari awal sampai akhir. Ya kali ini setting videonya agak-agak serem-serem gini ya, tapi saya di sini gak akan bahas soal kasus horor. Saya akan bahas satu kasus yang kita semua sebagai supporter sepak bola pasti udah tahu soal kasusnya. Soal kasus naturalisasi pemain Malaysia yang ternyata itu adalah sebuah kebohongan. Kalau kalian semua masih ingat ya, ini tahun lalu sempat dibahaskan. Tapi sekarang saya akan bahas updatean terbaru dari kasus naturalisasi pemain Malaysia ini. Soal gimana nasib 7 pemain naturalisasi ini yang ternyata mereka bukan keluarganya Upin dan Ipin. Dan gimana reaksi TMJ setelah dia dimintai pertanggungjawaban sama supporter dan media di Malaysia. Jangan kemana-mana, langsung akan saya bahas di Zona Kriminal. Mungkin dari kalian masih ada yang lupa-lupa ingat ya soal kasus ini. Jadi saya akan balik sedikit aja dari mana sih kasus ini dimulai. Awal kasus ini dimulai di tahun 2018 bosku. Malaysia ini lagi ada di titik terendah mereka sepanjang sejarah. Mereka ini ada di ranking 178 FIFA. Nah gara-gara ini FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia, mikir gimana ya caranya biar ranking kita ini gak merosot. Nah jawaban yang paling tepat waktu itu adalah naturalisasi. Ya seperti yang kita tahu, naturalisasi ini kan lagi jadi tren di sepak bola Asia Tenggara ya. Aturan FIFA juga memang mengizinkan pemain mewakili suatu negara kalau punya silsilah kakek nenek, yaitu yang paling jauh ya, kakek nenek mereka lahir di negara itu. Nah ternyata strategi naturalisasi pemain Malaysia ini cukup berhasil. Ranking mereka di FIFA ini pelan-pelan naik dari 178 tadi. Ya pokoknya karena naturalisasi ini ranking mereka naik lah ya. Nah selama 7 tahun pakai program naturalisasi pemain, gak ada yang curiga sama sekali. Dan total sekitar 23 pemain yang masuk di Timnas Harimau Malaya. Pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau Malaya. Januari 2025 di akun X pribadinya, Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang biasa kita sebut dengan TMJ, pemilik JDT dan tokoh paling berpengaruh di persepakbolaan Malaysia. JDT itu nama tim sepak bola yang main di Liga Malaysia ya bosku. Nah, TMJ ini mengumumkan sudah mengidentifikasi 6-7 pemain warisan buat belain timnas Malaysia. FIFA juga udah verifikasi 7 pemain tadi. Hasilnya, mereka diperbolehkan bermain untuk timnas Malaysia. Nah, dengan 7 pemain naturalisasi baru ini, Malaysia berhasil menang 4-0 dari Vietnam. Waktu itu di kualifikasi Piala Asia AFC 2027. Menurut kabar nih, Vietnam ini gak terima dengan kekalahannya karena ya mungkin mereka ini ngerasa 7 pemain ini aneh ya, gak ada Malaysianya gitu loh. Tapi ada laporan juga kalau yang cari-cari dokumen keaslian dari 7 pemain naturalisasi ini adalah netizen. Nah mereka ini laporlah ke FIFA dengan kecurigaannya. Dan dari laporan-laporan itu akhirnya FIFA menggali lebih dalam soal dokumen-dokumen yang diberikan sama Malaysia. Dan setelah dicek lagi ini sama FIFA, ternyata benar. Catatan keturunan dari 7 pemain naturalisasi tadi ternyata palsu bos. Mereka ini nggak lahir di Malaysia. Kakek nenek mereka ini juga bukan orang Malaysia. Dan faktanya mereka ini adalah pemain kelahiran Argentina, Brazil, Spanyol, dan Belanda. Ya karena ketahuan bohong dan curang, akhirnya FIFA menjatuhkan denda sebesar 350.000 franc Swiss atau sekitar 7,6 miliar rupiah.
ke FAM dan sanksi larangan 2 bulan pertandingan untuk pemain naturalisasi tadi. Ya sebenarnya ya, daripada mencari pemain naturalisasi buat dongkrak peringkat, ada kan cara lain buat naikin level produk lokal. Ya kalau 2 atau 3 pemain nggak masalah sih ya. Tapi dalam kasus ini 7 pemain loh bos. Ini udah lebih dari setengah pemain inti. Udah lebih dari separuh pemain inti. Ternyata warga negaranya palsu lagi. Setelah kecurangannya diketahui FIFA, TMJ ini menggelar konferensi pers. Dia mengakui kalau memang ada 27 pemain yang ditawarkan sama agen. Tapi yang bisa diverifikasi atau berhasil diverifikasi cuma 7 pemain. Nah masalahnya TMJ ini bilang dia nggak terlibat secara operasional. Kalau nggak terlibat secara operasional, terus terlibat secara apa dong Pak? FAM ini juga nggak nerima gitu aja keputusan dari FIFA. FAM dan 7 pemain naturalisasi tadi, mereka mengajukan banding ke CAS. Jadi CAS ini adalah lembaga independen internasional yang didirikan untuk menyelesaikan sengketa terkait dunia olahraga melalui arbitrase dan mediasi. Dan banding dari FAM ini ditolak. Mereka ini tetap kena denda senilai dengan 7,6 miliar rupiah. Sedangkan banding dari 7 pemain naturalisasi tadi dikabulkan, tapi cuman sebagian aja. Jadi larangan 12 bulan pertandingan tadi hanya berlaku untuk pertandingan resmi saja. Mereka tetap boleh ikut latihan atau boleh bertanding di pertandingan gak resmi. Contohnya kayak Liga Tarkam, boleh itu mereka. Setelah keputusan CAS, tekanan publik dan media di Malaysia ini makin memanas bos. Ibnu Saif dan sejumlah supporter menuntut TMJ ini untuk bertanggung jawab. Nah, TMJ ini merespon dengan sangat percaya diri bosku. Dia bilang, setuju, saya punya saran yang lebih baik. Bawa saya ke pengadilan dengan bukti apapun yang ada. Silakan. Menurut kalian apa sih alasannya TMJ ini bisa sangat percaya diri menghadapi publik dan media yang lagi memanas? Kita cari tahu siapa sih sebenarnya TMJ ini. TMJ ini ternyata adalah putra sulung Sultan Ibrahim Iskandar yang sejak Januari 2024 dia adalah yang di Pertuan Agong alias Raja Malaysia, yang artinya TMJ ini adalah seorang putra mahkota bosku. Nah, apa hubungannya dia ini sama urusan sepak bola di Malaysia? Sejak tahun 2012, dia ini adalah Presiden Asosiasi Sepak Bola Johor dan pemilik Johor Darul Takzim alias JDT. Kalau di Indo ini kayak nama-nama pondok pesantren ya bos, Johor Darul Takzim. Jadi kalau dilihat dari historinya, TMJ ini lengket banget dengan urusan sepak bola Malaysia. Dan di awal tahun 2025, TMJ ini aktif terlibat langsung dalam berbagai kebijakan. Tentu saja dengan program naturalisasi ini. Nah sekarang kalian udah tahu kan seberapa kuat sih powernya TMJ ini. Kalau TMJ ini bilang dia nggak terlibat, terus gimana dong pernyataan dia di X soal 6-7 pemain naturalisasi tadi? Ibnu Saif ini yang orang Malaysia, dia juga menilai alasan ini nggak masuk akal. Dan kasus ini masih jadi perdebatan yang sangat panas di Malaysia saat ini. Dan sampai video ini dibuat, memang masih belum ada putusan pengadilan soal keterlibatan personal. Oke, sekarang menurut pendapat saya secara pribadi ya soal sistem naturalisasi. Faktanya nggak cuman Malaysia aja yang pakai pemain naturalisasi buat belain tim mereka. Negara-negara lain di ASEAN ini banyak juga yang pakai, tapi mereka pakai dengan cara yang bersih. Timnas kita sendiri ini juga udah punya banyak sekali pemain naturalisasi kan bosku. Yang jadi masalah ini menurut saya bukan naturalisasinya. Yang jadi masalah adalah apa sih sebenarnya yang bikin yakin kalau pakai sistem ini hasilnya bakalan berbeda. Kenapa kita ini nggak fokus aja buat upgrade level pemain-pemain lokal?
biar mereka ini juga bisa selevel dengan negara-negara sepak bola yang ada di dunia. Ini bukan berarti pemain lokal kita nggak bagus ya guys. Pemain kita ini bagus banget kok. Kalau kita inget di era Bua Solosa, Bambang Pamungkas, Firman Utina, Ponari Astaman dan lain-lain, permainan mereka di AFC itu sewangar banget loh ya. Dan mereka semua ini adalah produk lokal. Ini berarti pemain lokal sebenarnya masih berpotensi buat di-upgrade atau dinaikkan levelnya. Nah, kalau ada sistem buat upgrade kualitas pemain lokal, nantinya juga bisa naikin semangat kompetitif pemain asli Indonesia yang mereka itu benar-benar pengen membela timnas Indonesia. Karena semakin gede peluang buat masuk timnas, pemain-pemain lokal ini bakalan percaya diri dan lebih tekun buat mengasah kemampuan individunya. Dan wajah-wajah yang nantinya akan tampil di kancah internasional adalah wajah-wajah orang ASEAN. Jadi kita ini nggak bingung bedain. Ini Inggris lawan siapa sih bro? Kok mukanya sama? Bule semua. Ya segitu dulu pembahasan kali ini. Kronologi singkat dari mana kasus ini dimulai, reaksi TMJ soal tekanan publik, dan soal pertanyaan-pertanyaan yang masih menunggu jawabannya. Saya nggak tahu gimana kasus ini akan berkembang ke depannya. Tapi yang saya tahu, sepak bola yang sehat itu bukan cuman soal menang di lapangan, tapi soal gimana kita menang dengan cara yang bisa dibanggakan. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda atau detail yang saya lewatin, tulis saja di kolom komentar bosku. Tulis pendapat kalian soal timnas Malaysia, timnas Indonesia. Tulis saja, jangan sungkan, jangan takut. Siapa tahu nanti PSSI nonton video ini, terus baca komentar kalian dan mengaplikasikan apa yang kalian sampaikan itu ke timnas sekarang. Siapa yang tahu? Saya Novan, sampai jumpa di video selanjutnya.